Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Pertama-tama perkenalkan nama saya Edwin Bernardus Ulin, satu mahasiswa Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang dengan NIM 2018-520098 akan mempresentasikan tugas mata kuliah perencanaan angkutan umum. Langsung saja, yang pertama itu sejarah angkutan umum dan perkembangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Pertama-tama perkenalkan nama saya Edwin Bernardus Ulin, satu mahasiswa Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang dengan NIM 2018-520098 akan mempresentasikan tugas mata kuliah perencanaan angkutan umum. Langsung saja, yang pertama itu sejarah angkutan umum dan perkembangannya. Angkutan umum perkotaan dibagi dalam dua bagian. Yang pertama itu angkutan umum berbasis jalan. Angkutan umum berbasis jalan dibagi lagi dalam beberapa bagian, antara lain angkutan massal dan angkutan non-massal. Sistem jaringan angkutan umum. Yang berikut angkutan umum berbasis rel. Angkutan umum berbasis rel ini juga dibagi dalam beberapa bagian, yaitu rapid system dan konvensional. Selanjutnya, angkutan umum massal pada umumnya merupakan angkutan umum. Definisi angkutan umum adalah sistem transportasi yang dapat dipergunakan oleh umum dengan syarat-syarat tertentu, misalnya bus kota, Transjakarta, kereta api, bus antar kota, dan lain sebagainya. Selanjutnya, rekayasa transportasi massal bertujuan untuk memberikan gambaran tentang angkutan massal dan kebutuhannya. Sistem jaringan angkutan umum terdiri dari rute, terminal, dan stop. Sistem transportasi perkotaan. Ada 3 langkah strategi penanggulangan transportasi kota. Yang pertama, pengembangan pelayanan angkutan umum massal, meningkatkan aksesibilitas di seluruh wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, serta menata ulang sistem transportasi secara terpadu. Yang berikutnya, memasyarakatkan sistem angkutan umum massal. Yang berikutnya, menggalakkan penggunaan angkutan umum massal. 2. Pembatasan lalu lintas. Itu poin yang pertama, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi melalui pembatasan lalu lintas. Yang ketiga, peningkatan kapasitas jaringan jalan. Itu poin yang pertama, itu yang tujuannya menambah dan meningkatkan jaringan jalan. Terus ada kebijakan-kebijakan untuk mendukung implementasi pola transportasi makro. Ada 3 bagian. Yang pertama itu penerapan 3-in-1. Terus yang kedua, plat nomor ganjil genap. Yang ketiga, electronic road pricing. Konsep dasar angkutan umum ada 2. Yang pertama, peraturan atau undang-undang. Terus yang kedua, aspek teknis. Dari konsep dasar angkutan umum ini yang 2, ada beberapa faktor pendukung lagi, diantaranya dasar hukum penyelenggaraan angkutan umum yang berkesinambungan dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Berkesinambungan lagi dengan secara lebih spesifik dari undang-undang tersebut, ada pasal-pasal yang mengatur angkutan umum dan angkutan massal. Sebagai berikut, bagian ini kita akan menjelaskan tentang tujuan daripada penerapan undang-undang tersebut. Yang pertama itu terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan mode angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa. Untuk tujuan yang keduanya, terwujud etika berlalu lintas dan budaya bangsa. Yang ketiga, terwujud penegakan hukum dan kepastian hukum. Kemudian kita masuk pada prinsip dasar angkutan umum dan massal. Yang pertama,
Angkutan umum diselenggarakan oleh pemerintah sebagai stakeholder dengan tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan pergerakan masyarakat dengan tetap berpegang pada asas kelancaran lalu lintas. Prinsip yang kedua, angkutan umum bukanlah alat bagi pemerintah untuk memperoleh pendapatan daerah bahkan pada rute-rute tertentu. Di prinsip yang kedua ini menegaskan bahwasanya angkutan umum ini bukan merupakan alat bagi pemerintah untuk mendapatkan keuntungan daerah. Terus di prinsip dasar yang ketiga itu ada angkutan umum bukan merupakan lahan bisnis dan sarana mengatasi problem tentang tenaga kerja. Di poin yang ketiga ini lebih menegaskan lagi bahwasanya angkutan umum ini bukan merupakan lahan bisnis bagi pemerintah untuk mengatasi problem tenaga kerja yang masih sangat minim di Indonesia. Terus prinsip dasar angkutan umum yang keempat itu pemerintah sebagai fasilitator merupakan pihak yang paling berwenang menetapkan kebijakan sekaligus paling bertanggung jawab terhadap keberadaan angkutan umum bagi masyarakat. Kita masuk pada karakteristik angkutan umum. Konsep kinerja angkutan umum ada dua, itu efektivitas dan efisien. Yang pertama, efektivitas. Penilaian terhadap hasil dari suatu sistem pelayanan, ukuran efektivitas digunakan untuk membandingkan hasil akhir dan dampak pelayanan terhadap objek yang telah ditetapkan. Untuk efisiennya, ukuran penilaian terhadap cara atau alat untuk mencapai hasil tersebut. Ukuran efisien digunakan untuk mengevaluasi suatu sistem dengan cara membandingkan hasil dengan usaha yang dilakukan untuk memperoleh hasil tersebut. Langsung masuk pada produksi angkutan. Yang pertama itu jasa angkutan. Ada beberapa jasa angkutan. Yang pertama, jasa pengantaran orang dan barang. Terus jasa angkutan yang kedua, jasa tidak bisa disimpan. Jasa angkutan yang ketiga, tidak terpakai langsung hilang. Terus jasa angkutan keempat, kombinasi efektif dan efisien. Jasa angkutan yang kelima, perlu survei yang baik. Aspek utama angkutan umum. Prinsip angkutan umum. Yang pertama, kuantitas. Yang kedua, kualitas. Yang ketiga, harga. Yang keempat, biaya. Kenapa ada kualitas, kuantitas, harga, dan biaya di sini? Yang pertama, kuantitas. Yang dimaksud daripada kuantitas ini adalah banyaknya angkutan umum yang ada di wilayah-wilayah besar seperti DKI Jakarta, Surabaya, dan bahkan Malang. Terus kualitasnya, ya kualitas pelayanan daripada angkutan umum yang ada di wilayah-wilayah besar Indonesia. Terus harganya, harga merupakan faktor penunjang daripada aspek utama untuk pengadaan angkutan umum, sehingga keberlangsungan angkutan umum di Indonesia ini tetap menjadi salah satu mode transportasi yang diminati oleh masyarakat pada umumnya. Terus masuk pada biaya. Biaya tidak terlalu jauh beda dengan harga. Biaya ini bisa masuk pada biaya untuk perawatan mode angkutan darat atau angkutan laut dan angkutan udara yang ada di Indonesia, sehingga mode transportasi yang ada di Indonesia ini bisa tetap terjaga. Terus kita masuk pada permasalahan transportasi darat di Indonesia. Transportasi merupakan sebuah pengetahuan yang telah dikembangkan oleh manusia sejak mereka mengenal hidup menetap. Transportasi adalah pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Transportasi itu sendiri dibagi tiga, yaitu transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara. Unsur-unsur dari transportasi ada 5 unsur pokok transportasi, yaitu yang pertama, manusia yang membutuhkan transportasi. Yang kedua, barang yang diperlukan manusia. Terus yang ketiga, kendaraan sebagai sarana transportasi. Yang keempat, jalan sebagai prasarana transportasi.
Yang kelima, organisasi sebagai pengelola transportasi. Di sini kita akan lebih mengkerucutkan apa yang menjadi topik pembahasan tadi di slide yang sebelumnya, itu permasalahan yang terjadi untuk mode transportasi di Indonesia. Ada 5 permasalahan transportasi. Yang pertama itu ada ledakan penduduk, terus yang kedua masalah lingkungan, yang ketiga masalah sosial, yang keempat masalah politik, yang kelima masalah fasilitas dan pelayanan. Terus yang berikutnya sistem transportasi berkelanjutan. Transportasi didefinisikan sebagai pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan wahana yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Demikian hasil resum dan hasil presentasi saya. Kurang dan lebihnya saya maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat siang.